Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Selanjutnya B. Tujuan pendidikan. Pendidikan mempunyai tujuan dalam memajukan individu, di mana tujuan tersebut ialah seperangkat sasaran kemana pendidikan diarahkan. Sasaran yang ingin dicapai melalui pendidikan memiliki ruang lingkup sama dengan fungsi pendidikan. Wujud tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap. D. Tujuan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan masyarakat sebagai keseluruhan dalam bidang apapun, suatu organisasi pergerakan dalam arti yang sebenar-benarnya ia menghasilkan suatu produk atau jasa bagi kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Artinya, produk tersebut baik berupa barang ataupun jasa harus diinterpretasikan dalam arti luas dan tidak terbatas pada pergerakan klasik, yaitu dalam artian barang atau jasa yang harus dihasilkan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perniagaan jasa. Tujuan yang kedua, pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang baik ditunjukkan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapai tujuan organisasi. Tidak menjadi soal tujuan organisasional pada yang ingin dicapai. Dibentuknya suatu organisasi yang mengelola sumber daya manusia dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja organisasi. Tujuan yang ketiga yaitu mencapai tujuan fungsional, yang dimana tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja, baik yang berupa tugas pokok maupun tugas penunjang, dikenal dengan istilah tugas fungsional. Berarti yang dimaksud dengan pencapaian tujuan fungsional adalah keseluruhan langkah dan prosedur yang harus ditempuh oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi demikian rupa, sehingga sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi mampu memberikan kontribusinya yang maksimal. Tujuan yang keempat yaitu pencapaian tujuan pribadi, di mana pencapaian tujuan pribadi bekerja berbagai suatu organisasi dengan memperoleh imbalan juga biasanya didasarkan keyakinan bahwa dengan bekerja pada organisasi atau perusahaan itu, seseorang akan dapat memuaskan berbagai kebutuhannya, tidak hanya di bidang material seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan kebendaan lainnya, akan tetapi juga sebagai kebutuhan lainnya yang bersifat sosial, prestis, kebutuhan psikolog, dan intelektual. Oke, selanjutnya D. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, merupakan sebuah rangkaian aktivitas untuk mengantisipasi kepentingan di masa depan dan tuntutan lingkungan serta menyediakan sumber daya manusia yang tepat untuk kondisi tersebut. Adapun fase perencanaan sumber daya manusia yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Di antaranya, jangka pendek yang dipertimbangkan dari efek keserasian yang tinggi antara keberadaan posisi dan masyarakat serta mengisi pembukaan posisi sekarang dengan keberadaan personil. Sedangkan jangka panjang yang berbeda dalam beberapa hal, di antaranya rencana itu difokuskan pada pengendalian masa depan, pada posisi penuh dalam struktur organisasi masa depan, dan pada
kebutuhan personil untuk mendapatkan posisi itu. B. Proses perencanaan itu saling ketergantungan dengan rencana fungsional jangka panjang lainnya. C. Menghindarkan personil harus dikaji ulang bila mungkin ditempatkan di posisi yang cocok. Dan yang terakhir D. Jarak antara menghadirkan dan mengantisipasikan personil harus diketahui melalui proses rekrutmen. Proses perencanaan sumber daya manusia yang termaksud: A. Perkembangan asumsi perencanaan sumber daya manusia atau SDM. B. Proyeksi persyaratan struktur organisasi dan sumber daya manusia. C. Persiapan investasi sumber daya manusia. D. Ramalan dalam menghadirkan sumber daya manusia. E. Implementasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir F. Kontrol rencana SDM. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.